Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi sama saya, Hairunisa Rabiatul Adawiyah dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Prodi S1 Kebidanan dengan nomor NIM 34. Nah, di vlog yang ketiga ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang mengapa suhu tubuh yang diukur di tempat yang sama namun bisa berubah dalam waktu yang berbeda. Di sini saya akan membahas tentang 6 pembahasan, yaitu 1. Saat bangun pada tengah malam. 2. Saat akan berangkat tidur. 3. Saat mandi pagi. 4. Saat akan olahraga. 5. Saat akan kuliah siang. 6. Yaitu saat mandi malam menggunakan air hangat. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk ditonton. Saya menjelaskan tentang 6 pembahasan. Nah, di sini saya akan memberitahu tentang perubahan suhu. Perubahan suhu itu apa sih kira-kira? Nah, perubahan suhu itu adalah peristiwa di mana suatu zat mengalami penambahan atau pengurangan jumlah kalor yang dimilikinya. Jadi, perubahan suhu itu bisa naik dan bisa juga turun. Nah, lalu bagaimana jika suhu mempengaruhi tubuh manusia? Jawabannya yaitu jika suhu lingkungan sekitar kita meningkat, maka tubuh atau badan manusia terasa panas, sementara tubuh atau badan manusia selalu menghasilkan panas sebagai akibat dari proses pembakaran zat makanan dan dengan oksigen atau metabolisme. Apabila proses pengeluaran panas tubuh atau badan terganggu, maka suhu tubuh atau badan akan meningkat. Nah, apa sih kira-kira manfaat suhu dalam kehidupan manusia? Nah, yaitu suhu dalam kehidupan sehari-hari sangat bermanfaat dalam hal memasak, mencuci, dan lain-lain. Suhu sangat bermanfaat bagi manusia dalam membantu kehidupan sehari-hari. Kalau menurut saya, suhu dapat menguntungkan manusia, salah satunya dalam hal seperti menjemur pakaian. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita bahas 6 pembahasan yang kita sudah bicarakan di awal tadi. Nah, yang pertama yaitu tentang bangun saat tengah malam. Pada pukul 4:40 terukur 35,1 derajat Celcius. Mengapa begitu? Jawabannya karena tubuh mengalami hipotermia ringan. Nah, pasti bertanya-tanya kan, kenapa kok tubuh bisa terkena hipotermia ringan? Jawabannya yaitu karena hipotermia terjadi saat pelepasan panas lebih banyak didapatkan daripada yang dihasilkan. Penyebab paling umum mengidap hipotermia yaitu karena cuaca yang dingin. Pada pukul 4:40 cuaca yang di luar memang sangat dingin. Oleh karena itu, pada pukul 4:40 suhu tubuh dapat terukur 35,1 derajat Celcius. Nah, yang kedua yaitu tentang akan saat berangkat tidur. Pada pukul 23:15 suhu tubuh terukur 35,7 derajat Celcius. Hal tersebut juga mengidap hipotermia ringan karena saat akan berangkat tidur suhu tubuh manusia akan turun dari 1 sampai 2 derajat Celcius dan suhu mulai turun pada malam hari untuk mempersiapkan tubuh untuk bisa tidur lebih nyenyak. Oleh karena itu, pada saat berangkat tidur, suhu tubuh terukur dalam ukuran 35,7 derajat Celcius. Yang ketiga yaitu saat mandi pagi. Pada pukul 6:10 suhu tubuh terukur 35,2 derajat Celcius, yang menunjukkan bahwa tubuh juga mengalami hipotermia ringan karena pada pagi hari otomatis cuaca sangat terasa dingin dan air juga akan terasa sangat dingin.
maka tubuh dapat mengalami penurunan dan suhu tubuh terukur 35,2 derajat Celcius. Nah, kalian itu pada tahu nggak sih tentang gejala hipotermia ringan? Mungkin sudah ada yang tahu ya, dan juga ada yang belum tahu. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga tentang gejala hipotermia fase ringan. Gejalanya yaitu antara lain tekanan darah tinggi, menggigil, detak jantung meningkat dan nafas menjadi cepat, pembuluh darah menyempit, kelelahan, serta kurangnya konsentrasi. Nah, yang keempat yaitu saat akan olahraga atau akan melakukan aktivitas pada pukul 6:40 suhu tubuh akan terukur 36,1 derajat Celcius. Hal itu karena terjadinya penaikan suhu tubuh saat melakukan aktivitas, apalagi olahraga yang berat, maka tubuh membutuhkan tenaga yang ekstra dan tubuh juga akan terasa lebih panas karena pembakaran yang terjadi dan suhu tubuh akan meningkat lebih dari yang biasanya, tapi hanya sedikit. Nah, yang kelima yaitu saat akan kuliah siang. Pada pukul 1, suhu terukur 36,8 derajat Celcius. Hal ini menunjukkan bahwa suhu tubuh sangat mengalami peningkatan dari yang tadi atau dari yang biasanya karena pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan pada saat siang hari tentu akan meningkatkan suhu tubuh manusia daripada pagi hari. Peningkatan dikontrol oleh hipotalamus melalui evaporasi. Oleh karena itu, pada pukul 1, suhu tubuh akan terukur 36,8 derajat Celcius. Yang terakhir, yaitu saat akan mandi malam menggunakan air hangat. Pada pukul 19:50, suhu tubuh terukur sekitar 35,7 derajat Celcius, yang berarti suhu tubuh mengalami penurunan karena mandi malam bisa menurunkan suhu tubuh dan membuat tubuh terasa mengantuk. Saat tubuh tidak melakukan aktivitas menjelang sore hingga malam, dari suhu tubuh akan mengalami penurunan sebagai bentuk penyesuaian. Dengan kata lain, tubuh akan mempersiapkan untuk beristirahat atau untuk tidur. Itulah sebabnya mengapa suhu tubuh bisa berubah pada waktu yang berbeda, namun tempat pengukurannya tetap sama. Suhu tubuh normal manusia yaitu sekitar 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Akan tetapi, pada pagi hari bisa menurun sampai 36 derajat Celcius dan bisa juga meningkat mendekati 40,5 derajat Celcius. Akan tetapi, suhu tubuh juga bisa meningkat karena pengaruh lingkungan dan kelembaban cuaca. Suhu tubuh juga bisa berubah-ubah mengikuti perubahan jam biologis. Suhu tubuh terendah biasanya terjadi di 2 jam terakhir sebelum bangun dan juga bisa lebih dingin pada saat waktu-waktu tertentu terlepas dari suhu sekitar yang stabil. Mungkin seperti itu penjelasan saya pada vlog yang ketiga ini mengenai perubahan suhu dari saat bangun tengah malam, lalu untuk berangkat tidur, saat mandi pagi, saat melakukan aktivitas atau melakukan olahraga. Yang kelima, saat kuliah siang pada jam 1 siang. Dan yang keenam yaitu pada saat mandi malam menggunakan air hangat. Sedikit penjelasan dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di vlog saya yang selanjutnya.